warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 1 Kelapis, yang terhormat Dewan Guru dan Staf Pelaksana UPTD SMP Negeri 1 Kelapis, serta anak-anakku peserta selebrasi kelas 7 dan kelas 8. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan. Acara yang ketiga penutup, dilanjut dengan tarian pembuka parade dan fashion hasil karya batik siswi UPTD SMPN 1 Kelapis. Dilanjut dengan tampilan berupa foto berkelompok, kirap atau parade hasil karya. Yang ketiga fashion perorangan dari kelompok, dan yang terakhir fashion bersama. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kelapis, yang saya hormati para koordinator, fasilitator, guru pendamping proyek, dan semua Bapak Ibu guru UPTD SMP Negeri 1 Kelapis dan staf TU. Yang saya sayangi siswa-siswi yang sedang melaksanakan selebrasi ini. Saya bangga pada kalian karena bisa melaksanakan beberapa kali proyek selama kurikulum Merdeka ini dijalankan di SMP Negeri 1 Kelapis. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Di pagi hari yang berbahagia ini, kita bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Selain itu, kita bisa melaksanakan selebrasi atau perayaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang kedua pada tahun pelajaran 2023-2024. Proyek ini mengangkat tema kewirausahaan dengan topik batik jelujur dan jumputan. Proyek ini adalah proyek kedua karena dalam 1 tahun pelajaran sekolah penggerak diwajibkan melaksanakan 3 proyek, 2 di semester ganjil dan 1 di semester genap. Proyek yang kedua ini dimulai sekitar bulan sekitar bulan November sampai Desember, hanya memakan beberapa kali pertemuan saja. Yang mengikuti proyek ini adalah kelas 7 yang berjumlah 5 kelas, dan kelas 8 juga berjumlah 5 kelas. Proses demi proses dari proyek ini sudah dilaksanakan dengan baik oleh seluruh siswa kelas 7 dan kelas 8. Banyak yang kita peroleh dari proyek ini, terutama kepada siswa. Siswa memperoleh banyak pengalaman belajar, diantaranya kebersamaan, kekompakan, toleransi, dan kreatif. Sehingga dengan usaha yang gigih, pertemuan demi pertemuan dalam proyek itu, kalian bisa menghasilkan batik jelujur dan jumputan. Tetapi proses itu tidak mudah dilakukan. Awalnya ibu guru dan bapak guru pendamping atau fasilitator belajar dulu untuk membuat batik jelujur dan jumputan, baru ditularkan pada kalian selama pelaksanaan proyek. Untuk itu, anak-anak ikuti selebrasi ini dengan baik. Insya Allah minggu depan kita sudah akan mengadakan proyek yang baru. Kita rapatkan dulu, didiskusikan kepala sekolah, dewan guru, beserta perwakilan dari siswa. Baru kita tentukan tema. Tema harus berbeda
dari tiap proyek tema tidak boleh sama. Dan demikianlah laporan saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru, siswa-siswi sekalian yang saya cintai. Ikuti proses selebrasi ini dengan baik, karena selebrasi ini merupakan pesta bagi kalian untuk merayakan hasil produk kalian yang sudah dilakukan. Saya kira cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat semua jajaran Bapak Ibu Guru, pembina, baik pembina selebrasi P5, pelaksanaan P5, dan Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha yang hadir di acara ini, dan juga anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Anak-anakku sekalian, pelaksanaan selebrasi ini, setiap topik yang kita sudah lakukan maka diadakan selebrasi. Sekolah-sekolah lain yang bukan sekolah penggerak itu baru 1 tahun. Kalian masuk di dalam lingkungan sekolah penggerak, maka salah satu ciri dari kurikulum Merdeka itu adanya profil penguatan pelajar Pancasila. Karnival Batik Jelujur dan Jumputan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa melaksanakan selebrasi Project P5 yang kedua dengan tema Kewirausahaan Topik Batik Jelujur dan Jumputan yang dilaksanakan mulai bulan November sampai Desember 2023. Semua warga SMP Negeri 1 Klampis berkumpul dan berbahagia di tempat ini untuk menyaksikan selebrasi dari hasil karya dan pembelajaran kami. Kita semua tahu bahwa batik sebagai warisan seni dan budaya asli Indonesia kian hari menjadi ikon khusus bagi negara dalam kancah internasional. Tentu kita semua mengetahui jika Indonesia memiliki banyak jenis dan ragam serta motif batik yang mempunyai filosofi tersendiri tergantung daerah mana yang menciptakannya. Tidak hanya tentang motif dan ragamnya saja, batik juga memiliki cara atau teknik khusus yang berbeda dalam setiap pembuatannya. Ada batik tulis yang dikerjakan secara manual melalui tangan-tangan kreatif para pengrajin. Ada pula yang dikerjakan menggunakan mesin cetak yang disebut dengan proses printing atau dengan cara teknik cap. Salah satunya batik yang cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia yaitu batik jumputan. Sebenarnya batik jumputan merupakan batik yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Akan tetapi, karena kata jumput itu sendiri memiliki arti yang berhubungan dengan cara pembuatan batik tersebut dengan dicomot, ditarik, atau dijumput, istilah bahasa Jawa. Sehingga banyak yang mengira jika batik jumputan hanya ada di tanah Jawa saja. Batik jumputan atau istilah sebutan lainnya yaitu batik ikat celup mempunyai keunikan yaitu adanya corak-corak motif tertentu. Untuk teknik pembuatan atau proses pewarnaannya dengan menggunakan alat sejenis tali pengikat dan sejenis biji-bijian. Jadi saat pewarnaan, bagian yang diikat dengan bijian tersebut akan membentuk pola atau motif yang menghalangi proses pewarnaan. Batik jumputan dikatakan sebagai batik dengan motif paling unik ini memiliki berbagai macam bentuk motif seperti melingkar, donat, garis, mawar, dan masih banyak motif lain lagi. Meskipun bentuknya terlihat monoton dan klasik, akan tetapi batik jumputan sangat diminati.
Sejarah munculnya batik jumputan. Meninjau dari beberapa literatur yang menjelaskan tentang batik jumputan, dikatakan jika teknik dalam pembuatan batik jumputan pertama kali dikenal di Tiongkok. Selanjutnya teknik ini lama-kelamaan menjadi populer dan tersebar hingga wilayah India. Karena peran saudagar dari India yang melakukan proses interaksi perdagangan dengan masyarakat Indonesia pada saat itu, sehingga pakaian dengan motif jumputan menyebar di Indonesia. Motif dan jenis batik jumputan. Motif dan jenis batik jumputan memiliki variasi yang unik karena terpengaruh dari teknik pembuatannya, sehingga batik jumputan antara suatu daerah dengan daerah lain sangat berbeda. Inilah yang kemudian dikatakan jika batik jumputan merupakan batik yang paling unik daripada batik jenis lainnya. Ada beberapa jenis dan motif dari batik jumputan yang perlu kalian tahu, antara lain motif mawar. Motif mawar ini dibuat dengan cara menjumput kain lalu diikat menggunakan tali dengan erat, sehingga melalui cara tersebut motif yang terbentuk yaitu garis melingkar pada kain. Mawar ganda atau donat. Motif ganda atau bisa disebut dengan donat dibuat dengan cara menjemput. Motif ubar, setik atau dijahit terlebih dahulu. Teknik pembuatan batik jumputan. Terdapat dua teknik dalam membuat batik jumputan, yaitu teknik ikat dan teknik jahitan. Teknik ikat merupakan teknik yang menghindari penyelupan ikatan kencang ke dalam suatu warna, sehingga ketika ikatan dilepas, gambarnya terbentuk. Sementara itu, teknik jahitan adalah kain yang diberi pola terlebih dahulu untuk dijahit dengan tusuk jelujur pada garis warnanya, menggunakan benang, lalu benang ditarik sekuat mungkin hingga kain berkerut serapat mungkin. Motif batik jumputan. Motif batik jumputan terbentuk dari teknik mencelupkan kain ke zat warna, tetapi mencegah bagian-bagian yang diikat dari penyerapan zat warna. Bagian yang terikat nantinya akan menghasilkan suatu motif. Tentunya, teknik pengikatan yang berbeda akan menghasilkan motif yang berbeda pula. Pembuatan motif batik jumputan dapat dilakukan dengan mengikat uang koin, kelereng, atau batu pada beberapa bagian kain yang menggunakan karet gelang. Sementara itu, mengutip Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, teknik seni jumput berasal dari Timur Jauh, bahkan sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Salah satu bangsa yang pertama mengimpor kain dari timur adalah orang Roma. Mereka terpesona dengan cara mewarnai kain katun India dan katun sutra halus Cina. Akhirnya, teknik ini semakin dikenal di berbagai belahan dunia seperti India, Cina, Jepang, Amerika Selatan, dan Afrika. Cara membuat batik jumputan. Dalam membuat batik jumputan, Anda akan membutuhkan setidaknya 10 bahan yang memiliki perannya masing-masing. Cara pembuatan batik jumputan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pembuatan pola, pewarnaan, dan pengeringan. Alat dan bahan yang digunakan: kompor, panci, air, garam, pengaduk, warna wenter, kelereng, kain putih, tali rafia, ember atau bak. Cara kerja: pembuatan pola. Siapkan kain, kelereng, dan tali rafia untuk membuat pola. Ikat kelereng pada beberapa kain dengan tali rafia sekencang mungkin dan variatif untuk pembuatan pola jumputan. Pewarnaan. Untuk pewarnaan, rebus air terlebih dahulu menggunakan panci yang ditumpangi ke kompor hingga mendidih. Basahi kain putih dengan air bersih. Celupkan kain pada cairan pewarna. Bila menginginkan kain yang terdiri dari satu warna saja, celupkan seluruh ke kain ke dalam larutan pewarna yang telah mendidih sebelumnya. Aduk selama 20-30 menit agar warna yang dihasilkan lebih merata dan kuat. Demikianlah pembelajaran kami pada proyek P5 yang kedua. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab di sekolah ini. Terima kasih juga yang tak terhingga kepada Bapak Ibu Koordinator, Fasilitator, dan guru pendamping yang telah dengan sabar membimbing kami dalam pelaksanaan proyek P5.
Dengan pembelajaran melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila, banyak hal yang dapatkan di antaranya. Kami menjadi kreatif, meningkatnya rasa kegotong royongan, dan menghargai teman. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah membimbing kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.